Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan kita mau mengawali hari dengan senantiasa mensyukur kebaikan Tuhan, bahkan mau melakukan kehendak Tuhan. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelum kita merenungkannya, mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau di pagi hari ini kami masih kembali dapat menerima anugerah Tuhan. Kami masih dapat merasakan kebaikan Tuhan. Dan untuk itu kami berterima kasih atas semua yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati, berilah hikmat-Mu bagi kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Ini kami Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Markus. Injil Markus pasal 8, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia ke luar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tema yang akan kita renungkan di pagi hari ini sesuai dengan bacaan Alkitab kita yaitu nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti yang biasa saya katakan dan juga yang biasa kita dengarkan, bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini, suka dan duka, kecewa, marah, segala permasalahan yang kita hadapi, itu semua adalah sebuah proses. Proses untuk kita lewati agar kita mencapai yang namanya suatu keberhasilan, bahkan kebahagiaan. Walaupun memang di dalam proses itu kita pun telah merasakan kebahagiaan, kesuksesan, tetapi kesuksesan yang sejati dan kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika kita boleh menikmati setiap hal, mensyukurinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap proses itu tentu harus kita hadapi. Mau tidak mau harus kita hadapi, kita lewati. Mengapa? Karena itulah jalan kehidupan kita. Kita harus melewati suka dan duka, jatuh dan bangun, takut, sedih, marah. Dan tentunya ketika kita boleh melewati itu semua, hanya perlu kita yakini bahwa tanpa Tuhan tentulah kita tidak mampu untuk melewati itu semua. Bahkan di hari yang kemarin pun, ketika kita boleh melewati satu hari lamanya dan boleh kembali terbangun di pagi hari ini, itu semua adalah sebuah proses yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan tentunya setiap proses yang kita lewati selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, dalam bacaan firman Tuhan di pagi hari ini kita melihat mujizat penyembuhan orang buta di Betsaida yang terjadi secara bertahap. Tidak seperti yang lumpuh langsung berjalan, yang tuli langsung bisa mendengar, dan juga yang buta langsung celik matanya. Tetapi kisah mujizat
yang ada di dalam bacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita melihatnya secara bertahap. Nah, waktu orang buta itu dibawa oleh teman-temannya kepada Tuhan Yesus, mereka berharap bahwa Tuhan Yesus akan segera menyembuhkannya. Namun, Tuhan Yesus membawa orang buta itu keluar kampung. Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya, dan ia pun berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Dan ternyata penglihatan orang buta itu tidak langsung jelas, tetapi ia masih melihat samar-samar. Dikatakan dalam bacaan firman Tuhan tadi, ia dapat melihat orang-orang banyak tetapi seperti pohon-pohon. Lalu kemudian Yesus meletakkan lagi tangannya ke atasnya, ke atas orang itu yang kedua kalinya. Barulah orang itu kemudian dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depan matanya dan di sekelilingnya. Nah, di zaman instan ini Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak sekali orang yang menginginkan sesuatu secara cepat, secara mudah. Semuanya menginginkan yang serba enak tanpa memakan waktu dan juga proses. Padahal banyak yang ingin sekuat baja tetapi enggan untuk ditempa. Apa jadinya jikalau kita mau senantiasa melakukan hal yang demikian, padahal kita lupa bahwa setiap proses yang kita hadapi, setiap perjalanan kehidupan ini, tentunya itu akan membuat kita semakin kuat, semakin memahami bahwa ternyata hal ini adalah hal yang salah, maka saya tidak boleh melakukannya lagi. Hal yang ini adalah patut untuk membuat saya bersyukur bahwa ketika saya jatuh, ternyata tangan Tuhan tidak membiarkan saya, tetapi tangan Tuhan datang untuk menopang kita, mengangkat kita ketika kita terjatuh. Sehingga proses yang kita lewati itu bukan sebagai proses biasa saja, tetapi adalah sebuah pemaknaan hidup, bahwa dalam kehidupan ini, baik itu suka, bahagia, bahkan sedih pun, ada Tuhan yang senantiasa menolong dan juga menopang kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak yang ingin secemerlang emas tetapi tak mau dilebur. Banyak yang ingin berguna di dunia tetapi malas untuk berbagi. Banyak yang ingin mengasihi tetapi enggan untuk mengampuni. Banyak yang ingin menjadi baik tapi enggan berbuat benar. Banyak yang ingin menjadi pahlawan tetapi enggan untuk berkorban. Banyak yang ingin menuai tetapi enggan untuk menabur. Itulah kehidupan di zaman ini. Bahkan di zaman-zaman sebelumnya, kehidupan umat manusia yang senantiasa mau untuk enaknya saja, tetapi lupa bahwa untuk mencapai kenikmatan itu ada proses yang perlu kita hadapi. Dan ketika kita sudah melewati prosesnya, maka kenikmatan yang akan kita capai adalah kenikmatan yang luar biasa, rasa syukur yang luar biasa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita seharusnya bersedia untuk bersabar dan menikmati setiap proses yang ada, dan tetap bersyukur ketika berada di dalam sebuah proses itu. Mungkin proses itu tidaklah terasa nyaman, bahkan sulit bagi kita lewati. Mungkin proses itu tidaklah mudah dan berat sekali untuk kita hadapi, tetapi itulah masa-masa ketika kita ditempa dan juga mau dibentuk oleh Tuhan. Karena itu bersyukurlah jika kita sedang berada dalam proses pembentukan Tuhan. Belajarlah untuk taat dan mengampuni, untuk legawa mengambil segala sesuatu sambil terus bersyukur dalam kondisi ataupun segala hal yang kita alami, serta nikmatilah proses yang ada. Suatu ketika kita akan tersenyum melihat transformasi diri yang berjalan baik menuju kesempurnaan. Kita akan senantiasa bersyukur, memaknai betapa baiknya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita untuk menikmati setiap proses kehidupan yang kita alami. Amin untuk firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau di pagi hari ini kami masih boleh kembali menerima anugerah Tuhan. Dan kami masih boleh kembali merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segalanya Tuhan. Dan di hari ini kami mau memohon pertolongan-Mu agar kami dapat melewati setiap proses-proses kehidupan. Bagaimana kami akan ditempa di hari ini. Tolong kuatkan kami, beri kami kekuatan, kemampuan agar kami dapat senantiasa
melewati hari ini dengan pertolongan Tuhan saja. Kami serahkan kehidupan pribadi kami, kehidupan berkeluarga kami, bahkan setiap hal yang akan kami lewati rencanakan di hari ini. Tolong Tuhan, turut campur tangan di dalamnya supaya kami dapat senantiasa melihat kebaikan Tuhan dan senantiasa bersyukur karena kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini syukur kami serahkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkan kami daripada sakit penyakit dan juga mara bahaya. Demi Kristus Yesus Tuhan yang juru selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.